Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Hanifah Aprianti, 2. Agi Relinza, 3. Wahyu Adi Laksono, 4. Nandika Dewi Indraswari, 5. Anggita Puspita Anggraheni, 6. Dwi Susanto, 7. Novi Arianti, 8. Husna Medika, dan yang terakhir adalah Ii Nurjana. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai selling chain management. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan selling chain management? Selling chain management adalah sebuah kerangka aplikasi yang bisa membantu menjual sesuatu lebih baik dan lebih efektif dengan cara membangun hubungan antara fungsi-fungsi penjualan di dalam suatu perusahaan yang biasanya tidak terhubung. Permasalahan dalam sistem penjualan. Yang pertama, sukar untuk temukan kebenaran informasi, sebab informasi pemasaran tidaklah konsisten. Material pemasaran adalah cara yang kuno. Menetapkan harga informasi adalah ketinggalan zaman. Yang kedua, ada para sales dibanjiri dengan tugas non-value added, menghabiskan 30-50% dari waktu mereka pada tugas administrasi. Yang ketiga, ada arus sistem tidaklah terintegrasi. Order yang ada pada sistem akan kembali berulang kali. Selanjutnya ada kekuatan utama selling chain management, yaitu bahwa selling chain management dapat membuat suatu jalur pemasukan yang baru, di mana secara berkesinambungan dapat meningkatkan keefektifan dari jalur perusahaan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu membuat kemudahan untuk pelanggan. Yang kedua menambahkan nilai lebih untuk pelanggan. Yang ketiga mempermudah untuk memesan berbagai macam produk. Yang keempat meningkatkan efektivitas tenaga penjualan. Yang kelima mengkoordinir tim penjualan. Tahapan dalam mengelola proses akuisisi pesanan ada 9. Yang pertama, identifikasi kemampuan customer. Yang kedua, mengerti kebutuhan customer. Yang ketiga, memvalidasi kebutuhan dengan customer. Yang keempat, mengembangkan alternatif skenario. Yang kelima, terjemahkan dalam terminologi produksi. Yang keenam, menentukan terminologi, ketersediaan, dan pengantaran barang. Yang ketujuh, membuat proposal ke customer. Yang kedelapan, evaluasi dan meninjau kembali penawaran. Yang kesembilan, menyiapkan pesanan. Ini adalah kisah tentang perjalanan Bertih, si beras putih dan kawan-kawannya yang merupakan komoditas Bulog dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selain dari pengadaan lokal, ada juga Bertih dan kawan-kawannya yang diimpor dari negara lain, seperti Bertih dari Thailand, jagung dari Brazil, dan daging dari Australia yang dikirim ke Indonesia sesuai kebutuhan. Bulog menyalurkan Bertih dan kawan-kawan ke konsumen melalui 3 jalur, yakni penjualan distributor, penjualan langsung, dan jaringan retail atau rumah pangan kita atau RPK. Dengan adanya sales planning dan didukung sistem aplikasi teknologi yang canggih, pendistribusian Bertih dan kawan-kawan menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. Penjualan langsung adalah proses pemasaran dan penjualan produk komersial Bulog secara langsung kepada konsumen. Dengan sistem penjualan langsung ini, Bertih dan kawan-kawan didistribusikan kepada kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah, BUMN, swasta, dan badan usaha lainnya, termasuk hotel, restoran, catering, dan melalui operasi pasar atau pasar murah. Dengan sistem penjualan distributor, Bertih dan kawan-kawan didistribusikan kepada konsumen melalui jaringan distributor, termasuk jaringan pasar modern. Melalui sistem ini, Bulog dapat menghemat biaya pemasaran dan angkutan, serta mendapatkan informasi dan saran dari konsumen guna peningkatan pelayanan penjualan Bulog. Penjualan melalui jaringan RPK merupakan binaan Perum Bulog untuk membangkitkan usaha kecil masyarakat dengan penyediaan dan penyaluran produk murah dan sehat dalam rangka kegiatan stabilisasi harga pangan. Melalui Distribution Center atau DC, Bertih dan kawan-kawan didistribusikan ke sahabat RPK dan langsung disalurkan ke masyarakat umum.
Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.